Adakah yang bisa menebak kira-kira gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar balon yang belum ditiup. Nah, kalau ini gambar balon yang kita sudah pasti kenal gitu ya. Gambar balon yang sudah ditiup, yang sudah ada isinya. Sudah ada isi udaranya sehingga dia bisa berbentuk lalu kemudian bisa berfungsi. Itu ya sebagai dekor di berbagai acara, untuk pemanis ruangan gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh si balon yang sudah terisi. Itu ya, bukan balon yang kempes tadi gitu ya. Nah, apa sih isinya balon itu? Isi balon ini adalah udara yang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa raba, tapi bisa kita rasakan. Itu ya, udara, angin yang bisa kita rasakan gitu ya, kesejukannya, manfaatnya itu ya dari turbin tenaga angin gitu ya. Tapi kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa raba, tapi bisa kita rasakan. Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita digambarkan seperti balon yang diisi udara. Itu ya, tadi balonnya kempes, nggak ada isinya. Sama seperti manusia tanpa Yesus di dalam diri kita adalah seperti balon yang kempes tadi. Mudah-mudahan kita adalah balon yang berisi udara tadi, karena kita diisi oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, sama seperti udara yang tidak bisa diraba, dilihat tapi bisa dirasakan, kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita, Ia mengasihi, Ia mengampuni, Ia memampukan kita untuk hidup bagi Dia dan sesama. Udara memberikan bentuk bagi balon. Yesus yang ada di dalam diri kita memberikan identitas kita. Orang-orang percaya yang diselamatkan, dikasihi, diampuni, dan dimampukan untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama. Siapa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita itu? Tuhan Yesus yang kita percaya. Ia yang punya kuasa atas hidup dan mati. Kebangkitannya dan hidupnya memampukan kita percaya kepadanya dan punya harapan akan masa depan kita. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20-21 berkata demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan perlu dipelihara. Kalau tidak dipelihara, seperti balon yang perlahan-lahan bisa kempes, kehidupan beriman kita juga bisa menjadi kering, jauh dari Tuhan Yesus yang mengisi hidup kita. Bagaimana cara kita memelihara iman kita? Salah satunya adalah dengan merenungkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa dan pujian. Sarana doa pagi inilah yang menolong kita selama 2 tahun belakangan ini untuk rutin merenungkan firman Tuhan dan berdoa. 2 tahun lalu adalah terakhir kali kita bisa duduk di rumah Tuhan. Sambil perlahan-lahan kita melihat matahari bersinar, sambil kita berdoa dan mendengar firman-Nya. Tetapi sepanjang 2 tahun belakangan ini, kita juga tidak berhenti berdoa dan mendengar firman Tuhan. Dalam situasi sulit belakangan ini, lewat persekutuan doa pagi, Tuhan menyapa kita. Ia mendengar pujian dan doa kita. Dan seperti yang kita baca dalam kitab Yudas, kita juga memelihara iman kita. Terima kasih untuk ibu bapak saudara yang tetap setia bersekutu bersama. Terima kasih untuk para pengurus persekutuan doa pagi GKI Gading Indah yang tetap setia dan giat melayani lewat berbagai cara sepanjang 2 tahun ini. Tekunlah membangun iman kita, teruslah berdoa bersama Roh Kudus dan terus berpengharapan. Sampai pada saatnya nanti kita bersama-sama bisa kembali berjumpa di rumah Tuhan, bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Tuhan memberkati, semoga hari Anda menyenangkan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk hidup kami dalam lindungan-Mu. Pagi ini kami bersyafaat, mengingat mereka yang terluka, sakit, dan juga butuh pertolongan. Kami mengingat mereka di dalam doa kami pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka, berikan kesembuhan dan kuatkan mereka di dalam apapun pergumulan mereka. Kami berdoa kiranya damai-Mu mengisi hati mereka dan ada sukacita
walaupun mereka sedang mengalami masa yang berat. Kami juga berdoa kiranya kami dapat Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Buka mata hati dan telinga kami supaya kami bisa mengenali panggilan-Mu untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bagi gereja-Mu juga kami berdoa. Kiranya gereja terus menjadi pancaran sinar terang di dalam dunia dimanapun gereja-Mu berdiri. Khususnya bagi gereja kami GKI Gading Indah kami berdoa. Kau berkati dan urapi setiap orang yang dipanggil melayani. Kami berdoa untuk setiap orang yang menjadi bagian dari gereja-Mu. Kiranya atas kami semua berkat Tuhan tercurah, dan setiap kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Karuniakan setiap kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan pengharapan dalam kami menjalani hidup kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.